Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Burcunuraya. Saya dari mahasiswa STEMI Triguna Dharma, jurusan Sistem Informasi semester 3. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan pemrograman Visual Basic 2010 menggunakan Microsoft Access. Dengan ketentuan, jika from login berhasil, maka akan menampilkan menu utama, dan jika tidak berhasil, dia akan berpesan login gagal dan silakan coba lagi. Nah, langkah selanjutnya mari kita saksikan dalam pembuatan tutorialnya. Nah, langkah selanjutnya kita buat database-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Langsung saja kita buka. Nah, begini tampilannya. Lalu kita pilih blank database. Kemudian kita close dulu terlebih dahulu. Kita file name-nya kita buat quiz VB. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian kita klik. Kemudian kita simpan di bagian lokal E. Kemudian disinilah kita simpan. Terus kita buat tipenya menjadi Microsoft Access 2002-2003. Kemudian kita oke, kita create, lalu kita close saja tabelnya. Kemudian kita pilih menu create table design. Nah, kita buat from login, file name-nya username, password, kita buat passwordnya, kemudian tipenya teks saja. Kemudian kita Ctrl S, kita simpan dengan tabel login name-nya. Kemudian oke. Kemudian di sini kita pilih no saja. Nah, di sini ada begini tampilannya. Di sini kita pilih view. Nah, di sini kita isi username-nya, kita isi filenya 123, recordnya maaf. Terus passwordnya kita buat 5678. Kemudian kita klik di bagian view, klik kanan, mendesain view. Kemudian username-nya kita buat primary key. Kemudian kita Ctrl S, kita Ctrl W. Kemudian kita pilih menu create, kemudian table design. Kita buat file name-nya nirem, nama, kita buat alamat, kemudian kita buat jurusannya, kemudian kita buat semester. Nah, tipenya kita buat teks saja. Kemudian kita simpan, kita buat name-nya mahasiswa, tabel name-nya, kemudian kita oke kan. Kemudian kita pilih no. Nah, kemudian kita view. Di sini kita isilah recordnya tersebut, niremnya kita isi dari 20.02.0588. Nah, namanya Sri Ulina Burcunuraya. Kemudian alamatnya saya buat Medan, jurusan SI, semester 03. Nah, semester 3. Kemudian kita view, klik kanan, desain view, kita buat nirem menjadi primary key, kita Ctrl S, kemudian kita minimize dulu, kemudian kita buka Microsoft Visual Studio. Nah, di sini kita akan merancang, akan kita desain pembuatan from mahasiswa, menu utama, dan from login-nya. Kita tunggu saja. Nah, begini tampilannya. Lalu kita pilih new project. Nah, di sini name-nya kita samakan saja dengan nama database kita tadi. Kita buat quiz VB. Kemudian oke. Kita tunggu.
begini tampilannya. Yang pertama itu kita akan mendesain from mahasiswa. Memperbesarkan formnya, kita tarik dulu. Kemudian di sini ada form 1, kita klik kanan saja, kita ubah namenya menjadi mahasiswa. Kita samakan dengan tabel tersebut. Nah, begini tampilannya. Di sini kita akan buat formnya. Pertama kita buat labelnya, kita desainlah. Setelah itu kita rapikan dulu. Kemudian kita pilih toolbox di bagiannya text box. Kita rapikan, kita tarik, kita kopikan saja ini, kemudian kita samakan dengan labelnya tersebut, kemudian sama juga. Kemudian kita rapikan dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih buttonnya, kita buat button. Kita buat 4 button saja. Nah, kemudian sini kita buat list view-nya supaya dia bisa nanti nampil data dari database kita. Kita rapikan. Kemudian formnya ini kita ubah dulu menjadi teksnya menjadi mahasiswa. Kemudian kita rapikan dulu di bagian labelnya. Kemudian di label 1 kita sesuaikan dengan database tersebut. Nirem, nama, kemudian di button kita buat teksnya, simpan, kemudian edit, buat hapus, enter aja, kita buat tutup. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat name
textboxnya menjadi, kita sesuaikan aja TST Nirem sama dengan labelnya TST nama. Nah, di sini juga di bagian buttonnya kita ubah namanya, simpan. Tepat btn edit. Sini tadi kita belum buat di bagian btn simpan, ini belum kita buat btn ya, jadi kita buat btn lagi. Terakhir kita buat btn tutup namanya, kemudian kita di bagian list view kita rapikan dulu, kemudian klik kanan, pilih edit columns, lalu pilih add, sesuaikan dengan label yang ada di bagian form, ada 5. Nah, kita sesuaikan saja. Di bagian teksnya kita buat Nirem. Terakhir kita buat semester. Udah oke. Nah, begini di propertiesnya, agar supaya dia muncul kita ubah dulu terlebih dahulu, kita buat supaya dia ada garisnya. Kita pilih baseline-nya menjadi true, kemudian kita pilih lagi view-nya, view bagian propertiesnya kita buat details. Nah, beginilah tampilannya. Rapikan aja. Kita mau buat warnanya, warna spillnya, bagian back color kita sesuaikan aja warna yang kita inginkan. Saja, lalu kita pilih project untuk membuat modulnya, kita pilih add modul,
frame-nya modul koneksi. Setelah itu kita add, double klik modul koneksinya. Di sini kita akan membuat sebuah codingnya, script dari modul koneksi tersebut. Langkah selanjutnya kita buka dulu file folder, kita pindahkan dulu terlebih dahulu di mana tadi kita menyimpan database QuizBB. Kita cut, kita pindahkan ke project kita QuizBB, kita buka, kita lagi projectnya, kita pilih bin, kemudian debug, dan kita pastekan. Kenapa harus kita pindahkan database-nya? Agar ketika project QuizBB kita itu di copy ataupun kita buka di komputer yang berbeda, maka tidak ada terjadi kesalahan dalam mengakses ataupun dalam penggunaan database-nya. Oleh karena itu kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian di bagian modul koneksi kita isilah, di bagian sebelum modul kita enter dulu ke bawah, kita isi import system data oleh DB, kita isi public cn as oleh DB connection, public da as oleh DB data reader, public dt as oleh data as ini data tabel, kita buat public cmd as oleh kita buat di sini, kita buat bukannya new, kita pilih oleh db cmd comment. Kemudian kita buat sub koneksinya supaya nanti dia terpanggil dan saling terhubung antara program visualnya dengan Microsoft Access-nya. Ini kita buat sesuaikan dengan nama database kita tadi supaya nanti tidak ada terjadi kesalahan, supaya nanti dia terkoneksi. Ini kenapa ada satu koneksi karena salah
kita mengisikan script di bagian modulnya. Terlebih dahulu kita close saja dulu menentukan isinya, kemudian kita tes ataupun kita jalankan. Nah, begini tampilannya. Kita stop dulu. Nah, kita sudah namanya form pertama pro mahasiswa untuk sadar berkompetisi. Kemudian kita pilih menu project, add Windows Form untuk membuat form login. Kita ketikkan, kita buat namanya, kita buat login. Kemudian kita oke kan. Nah, di sini kita akan mendesain form login tersebut. Kita sesuaikan aja dengan coba labelnya dulu terlebih dahulu. Ada 2 label dan ada 2 text box beserta juga nanti ada 2 button. Di bagian label kita ganti namanya menjadi username. Kemudian label 2 kita buat teksnya password. Nah, kemudian kita buat buttonnya. Sini kita ada 2 button, kita buat teksnya oke. Dan yang kedua kita buat teksnya tutup. Nah, kita sini akan membuat sebuah picture box untuk menambahkan sebuah gambar. Di bagian
ganti di bagian propertinya menjadi TST username. Kemudian yang kedua kita buat TST password. Nah, di bagian BTN nya juga kita buat BTN OK di bagian propertinya. Kemudian yang kedua kita buat BTN tutup. Kita ingin mengatur ataupun mengubah font dari membuat username ini, kita ubah menjadi bold, ukuran size-nya ubah menjadi 12. Kemudian begitu juga dengan password dan OK dan tutup juga. Dan di bagian from login, di bagian BTN log OK, kita double klik, kita isi scriptnya di bagian OK tersebut. Nah, di sini kita buat import system data .olddb, lalu kita isilah script di bagian BTN try call koneksi sama dengan new olddb comment. Kita isi petik 2, kita buat dulu select bintang form. Di sini kita harus buat nama tabel yang berada di database tersebut harus sama legendnya. Sesuaikan aja dengan TST username titik text.
kita buka informasi siap, kita double klik formnya. Nah, di sini tesis import system titik data oleh DB. Nah, di bagian mahasiswa ini kita tulislah skripnya di bagian general. Kita buat sub tampil, karena nanti database itu dia menampilkan isi dari yang kita buat di database. Nah, inilah kita buat terlebih dahulu script ataupun kodenya. Di bagian isi sama dengan new list view item ini, dan isi sama dengan list view itu yang untuk menampilkan sebuah nanti penempatan database kita itu. Terus itu harus sesuai dengan database tersebut. Misalnya nirem dari awal database mahasiswa kita yang ada di database itu, kita harus buat pertama itu nirem, tidak boleh nanti kalau misalnya kita buat nama itu tidak boleh, dia akan menghasilkan error. Tanda biru, garis biru, kemungkinan ini ada terjadi kesalahan. Kita ubah dulu. Nah, seterusnya kita bisa copy saja, nanti kita ganti sesuai dengan database mahasiswa. Nah, ini ada kesalahan, tanda tutup kurung di akhir nirem kurang, aturannya dia ada 3, makanya dia ini ada terjadi kesalahan, makanya dia tidak rata dengan isi tersebut. Kemudian end while dan end sub di tengah-tengah ini kita buat koneksi close. Nah, untuk nanti bagian mahasiswa loadnya ini kita buat call tampil agar nanti dia menampilkan di bagian list view-nya ketika saat kita jalankan.
dan menu utama. Terlebih dahulu kita ganti dulu from di bagian properti, kita ganti teksnya menjadi aplikasi data. Data mahasiswa ya, kita buat aplikasi data mahasiswa. Nah, kemudian di bagian toolbox kita pilih menu strip. Nah, di sini kita akan membuat di bagian tipe here ini, kita ketikkanlah apa yang ingin kita buat menu-menunya. Misalnya saya buat data. Dan data itu saya buat lagi mahasiswa. Kita ubah background dari form ini menjadi di bagian Windows terlebih dahulu kita ubah menjadi mas agar nanti saat dijalankan dia menampilkan sepenuhnya. Nah, di isMid content itu kita buat true. Double klik di bagian mahasiswa, kita isilah skripnya atau penulisannya. Kita isi mahasiswa titik me parent my di parent sama dengan me. Nah, terus setelah itu mahasiswa titik show akan nanti dia menampilkan. Save, kemudian kita selanjutnya kita jalankan. Nah, ini tampilannya. Username kita buat 123, di password kita beri menunjukkan, kita pilih OK. Nah, dia akan menampilkan dan data kita pilih mahasiswa. Nah, ini tampilannya. Dan kita stop debugging. Nah, ketika kita ingin password ini tidak terlihat, kita bisa mengubahnya di bagian properties. Terlebih dahulu kita klik text box password, lalu kita cari di bagian propertiesnya password char, lalu kita ketikkan tanda bintang lalu enter, kemudian kita jalankan, kita isi lagi username-nya, tapi di sini kita mengisi passwordnya tidak sesuai dengan database, maka dia akan berpesan login gagal, silahkan coba lagi.